Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel PPL Apriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun ya. Dan yang penting jangan lupa bahagia. Oke, kali ini di YouTube channel PPL Apriani, saya akan belajar. Kita akan belajar. Saya akan belajar kembali. Bukan belajar kembali sih. Kita sama-sama belajar. Oke, jadi saya tadi membuka sebuah website langganan yang biasa saya buka sebagai penyuluh pertanian, yaitu pertanian.co.id. Nah, saya masuk ke repository .pertanian.co.id. Kemudian saya klik buku dan di sini saya menemukan sebuah komik yang menarik berjudul Mekanisasi Pertanian, Sahabat Kerja Petani. Yuk, kita cari tahu apa sih itu mekanisasi pertanian dan apa juga manfaatnya. Oke, langsung ya. Kalau mau buku ini tadi langsung saja masuk ke repository.pertanian.co.id ya. Jadi saya hanya akan membedah sedikit saja supaya teman-teman semua tertarik untuk membaca buku ini, atau untuk teman-teman penyuluh juga bisa menggunakan materi ini untuk penyuluhan nanti ya. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, ini komik loh. Nanti baca ya, minta mamahnya atau papahnya atau kakaknya untuk downloadin ya. Oke, langsung. Intro dulu. Oke. Jadi apa itu mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian adalah pengenalan dan penggunaan alat bantu yang bersifat mekanis untuk melangsungkan kegiatan pertanian. Nah, untuk tenaga mekanis ini bisa dihasilkan dari tenaga manusia, hewan, motor berbahan bakar bensin atau solar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Duh, kok belepotan sih ngomongnya. Maaf ya kalau terlalu cepat. Oke. Lucu nih avatarnya. Ups, maaf, lanjut lagi. Oke, jadi kalau berdasarkan buku ini sih, alat mekanisasi itu dibagi menjadi dua, ada hulu dan hilir. Nah, untuk alat mekanisasi hulu ini, contohnya adalah alat pembersih lahan, pengolah tanah, pembibitan, penanaman, pelindung tanaman, pembersih gulma, pemupuk, dan pemanen. Sedangkan untuk di hilir, ini contohnya itu alat untuk proses sortir, pengolahan hasil tani, pengemasan, dan distribusinya. Oke, kita lanjut ke apa sih manfaat mekanisasi pertanian? Kenapa para petani harus memanfaatkan mekanisasi pertanian ini? Sekarang kan ada kalau program untuk pemberian itu ada Brigade Al-Sintan. Ini mendukung loh. Oke, kita cari tahu apa manfaat mekanisasi pertanian. Baik, yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian. Nah, kalau paparan di buku ini sih disebutkan di sini bisa mengaplikasikan mekanisasi pertanian seperti penggunaan mesin-mesin dalam kegiatan pertanian dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Oh iya, ngulang saya. Maaf, durasi. Oke, jadi contohnya ini pemanfaatan teknologi robotik untuk menanam padi yang mampu beroperasi secara mandiri dengan bantuan GPS. Wow, keren. Nah, hasil kerjanya lebih cepat dan efisien. Alat mekanisasi yang lebih sederhana juga terbukti lebih cepat dan persisten hasilnya. Oh, keren ya kalau ada alat seperti ini bisa dimanfaatkan di Wilbin, tapi kayaknya harganya mahal. Dan belum bisa diaplikasikan sih kayaknya. Tapi kalau di Indonesia bagian lain pasti bisa ya. Oke, kenapa jadi? Oke, lanjut ya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dengan menggunakan teknologi mekanisasi seperti robot tanam padi yang tadi disebutkan ya. Jadi petani dapat menghemat banyak tenaga dan waktu dalam proses tanam. Tentu saja hemat tenaga karena menggunakan mesin, tidak menggunakan tenaga manusia. Lebih cepat karena mesin juga itu ya. Keren pokoknya. Jadi robot tanam padi sendiri ini kapasitasnya sebesar 24 dapok per angkut. Memiliki baris tanam sebanyak 12 baris, jarak antar baris 30 cm, lebar kerja 1,8 meter, dan jarak dalam baris 15 cm. Jadi otomatis ya sudah ada pola tanamnya, ukurannya, jarak tanamnya ya. Bukan pola tanam tapi jarak tanam. Terus di sini kapasitas lapang 0,4 hektar per jam, jadi atau 2,5 jam per hektar. Jadi untuk 1 hektar bisa menanam hanya dalam waktu 2,5 jam.
Tidak perlu berhari-hari, tidak perlu menunggu ibu-ibu yang tandur bergilir antar desa. Aduh, jadi curhat Wilmin. Tapi tak apalah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya, bisa jadi wawasan, tambahan pengetahuan untuk petani padi sawah dimanapun. Ini alat untuk padi sawah ya contohnya ya, yang ada di dalam buku ini ya. Kalau ingin contoh alat yang lain bisa browsing, tanya Om Google atau di YouTube, pasti banyak. Yang lebih banyak lagi. Oh, bukan yang lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Apa jadi aneh begini ya? Oke. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Mekanisasi pertanian dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Jadi kalau berdasarkan alat tanam padi lebih efisien 86,79%. Lebih hemat ya. Efisien dari segi waktu, biaya, tenaga kerja. Memang sebaiknya menggunakan mekanisasi pertanian. Kenapa jadi ngegas ya Bu PPL? Oke, lanjut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Aduh, kayak dikejar setoran nih ngomongnya. Sabar dong Bu. Oke. Keempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas hasil, produktivitas, dan mengurangi beban kerja para petani. Keren ya. Jadi petani itu tidak terbebani dengan pekerjaannya dengan ada alat-alat mekanisasi tersebut. Nah, ini contohnya ada drone penyebar benih padi. Atau terdapat pula drone yang berfungsi untuk penyemprotan pupuk cair dan pestisida. Drone ini dapat bekerja secara mandiri dengan panduan GPS. Wow, keren. Jadi hanya perlu satu orang, dia bisa menyemprotkan pupuk dan pestisida dan juga bisa menebar benih. Tidak perlu banyak orang untuk menanam dalam 1 hektar, pemirsa. Aduh, kita belajarnya serius, tapi santai ya. Kalau serius kan nanti tegang, nanti membosankan. Anggap aja mirip podcastnya Deddy Corbuzier gitu. Kan dia tuh, kan aku dulu suka sekarang aku ya. Tapi saya menyimak beberapa podcast yang santai tapi menarik, tapi nempel juga sih di kepala. Ya, mudah-mudahan sih nasib channel YouTube saya bisa seperti Deddy Corbuzier, bisa dapat duit banyak. Tapi intinya sih kita belajar tentang pertanian ya, terutama pertanian di Indonesia supaya menjadi pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Merdeka. Udah. Tadi 4 sudah ya. Sekarang lanjut ke manfaat kelima. Nah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Mekanisasi pertanian dapat juga dilakukan pada bagian hilir seperti kegiatan sortasi hasil panen, pengolahan hasil, pengemasan hingga distribusi. Itu. Jadi itu manfaatnya, ada 5. Kita review ya. Tadi terlalu banyak intermezzo, jadi kita ringkas manfaat mekanisasi pertanian itu apa. 1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian. 2. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian. 3. Menurunkan biaya produksi. 4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas hasil, produktivitas, dan mengurangi beban kerja para petani. Yang terakhir kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Oke, itu 5 manfaat dari buku komik Mekanisasi Pertanian, Sahabat Kerja Petani. Sebenarnya buku ini ada 27 halaman ya kalau nggak salah. Iya, 27 halaman. Jika ingin membaca lebih lengkap, tadi hanya bagian depannya saja sih, mengenalkan sebuah buku kepada sahabat-sahabat tani semuanya, YouTuber, netizen, whoever you are in Indonesia or outside Indonesia. Oke, jadi buku ini cukup menarik. Silahkan bisa di-download secara gratis. Saya ulang ya, di repository.pertanian.go.id. Oke, sekian dulu. Sekian dulu tadi tentang bukan materi ya, kita membahas sedikit isi yang ada di dalam buku Mekanisasi Pertanian, Sahabat Kerja Petani. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu banyak bacotnya. Karena ini perdana menggunakan aplikasi gratisan yang lucu, Avatar ini. Saya ulangi kembali, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah tingkah, jika ada salah-salah gimmick, atau terlalu banyak yang tidak pentingnya. Semoga bisa menghibur juga teman-teman petani atau penonton YouTube semua dimanapun berada. Jika menyukai channel ini, silakan di like, share, dan komen, atau juga bisa dikasih masukan kritik yang membangun. Maklum karena baru memanfaatkan aplikasi ini, jadi masih amatiran ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa kembali di
materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.